cek, 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 cek. Salam saudara-saudaraku. Kula ngundang saudara ben akrab ben keton enom kula. Satu hal yang mengingatkan saya kembali ketika saya jalan. Lokasi di Bumi Tirto, ya. Saya begitu bersemangat berkumpul termasuk benar-benar seperti ini. Puji Tuhan saat ini, kalau dulu Mas, dulu itu kami begitu gampang sekali ketika kami mengadakan rapat pemuda, itu bisa satu rumah penuh gitu. Dulu itu zaman sebelum tahun 2000-an sebelum tahun 2003 saya off itu 2003 masalahnya. Itu begitu gampangnya ketika sekarang rapat pemuda langsung setiap partai itu rasanya itu kepengen semua. Harapan saya itu begitu ketika ada rapat pemuda ataupun yang menjadi pengurus itu begitu bergembira, rasa yang waktu itu pengurus, jangan sampai kayak gitu yang waktu pengurus kalahan ya. Enggak. Dan satu hal saya berharap sekali begini Mas, Mbak, kami ini sekarang masih bisa berdiri, masih bisa paling tidak mengemudikan roda pemerintahan kerja kita. Satu ketika, satu saat kami itu mesti butuh dituntun Anda. Ketika kami sudah tidak mampu mengendalikan roda pemerintahan gereja kita, harapan itu ada pada pundak panjenengan. Harapan itu ada pada panjenengan. Oleh sebab itu berharap sekali, yuk pedulilah dengan gereja kita. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami menghadap Allah mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu, mengucap syukur untuk pengalaman iman yang kami hadapi, yang kami lalui di sepanjang hari ini, walaupun itu hal yang sederhana, tetapi sungguh itu pengalaman iman yang akan memperkuat iman kepercayaan kami pada Engkau. Dan saat ini kami berkumpul dengan saudara-saudara kami. Halo. Tuhan, inilah generasi gereja yang ada di Gereja Kristen Jawa Bedungan. Ketika kami sudah tidak mampu mengendalikan roda pemerintahan gereja, inilah harapan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini, bimbing, berikan kesetiaan tanggung jawab kepada anak-anak-Mu ini, sehingga saatnya nanti mereka pun akan terpanggil untuk mengemudikan roda pemerintahan gereja GKJ Bedungan. Dan saat ini kami hendak menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Raja Gereja yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menerima sabda Tuhan, saya sudah buat banyak kertas oret-oretan, bukan kertas oret-oretan, kertas sobek-sobek. Ini kertas harapan saya mencukupi untuk semua. Saya butuh waktu kisaran 5 menit. Kisaran 5 menit, silahkan kalian isi kertas ini. Pertanyaannya atau apa yang akan diisi, jangan diisikan sepele saja. Silahkan nanti kalian isi. Panduan pengisinya begini: adakah bagian dari diri saudara yang kurang atau tidak diterima atau tidak disenangi? Saya ulangi, adakah bagian
bagian dari diri saudara yang kurang atau tidak diterima atau tidak disenangi. Umpamanya, misalnya, kulitku kok berwarna gelap, itu menjadi ganjalan bagi kamu dan itu tidak disenangi kalian. Padahal saya maunya kulitnya putih, makanya seperti itu. Atau mungkin rambut keriting, padahal saya tidak suka rambut putih, saya senangnya rambut lurus, makanya seperti itu. Ataupun mungkin ada bertanya dulu, ada saya tuh kok dilahirkan, maaf Pak, saya kok dilahirkan dari orang yang tidak punya, dong pingin ini dilahirkan dari orang yang kaya raya, umpamanya seperti itu. Itu ya, itu panduan yang harus kalian isi. Silahkan kalian isi salah satu, tidak usah semua diisi. Salah satu dan tidak usah dinamai. Tetapi toh kalau kalian mau memberi nama, diperbolehkan. Gitu ya, tidak diberi nama, tidak dihukum. Siap? Ada pertanyaan? Tidak? Paham? 5 menit. 5 menit setelah kalian menerima pulpen. Kalau tidak ada tidak usah dipaksakan. Kalau tidak cukup, secukupnya saja. Bagaimana? Diulang lagi ya. Adakah dalam diri atau di kehidupan saudara-saudara yang kurang atau tidak disenangi? Atau ada yang di dalam diri saudara yang membuat kalian kecewa? Artinya kayak umpamanya, rambut kulit hitam itu membuat kamu kecewa. Kalau itu membuat kamu silahkan atau apa? Sama saja tidak usah nanti kayak banyak ganggu nyong. Yang pegang pulpen silahkan. Ini bukan ujian kok. Tidak ada salah Tiga menit. Boleh, tidak apa-apa. Silakan. Langsung bisa dibaca, kan cilik. Jelas tulisnya aura ke-8 bang. Tulisnya aura ke-8.
4 menit. Yonas. Sih. Kalau tidak ada, tapi harapan saya kalau ada dan kalian menuliskan ojo ngapusi. Ya ora apa sih, Mbak. Pokoknya dari puluhan jenengan ya. Sudah? Itu sih dari podcast. Yang sudah kumpul, yang sudah dikumpulkan. Estafet. Buka gitu. Alah, biji. Tayangan wae ini. Lah, cuma kayak arisan ini. Temen akeh banget pan. Estafet lah. Siang dia nanti bisa. Para dibahas rahasia kuwi. Sudah ya? Kalau sudah, mari kita yang membawa Alkitab silahkan dibuka atau tidak, saya akan membacakan untuk kalian. Ada beberapa kitab yang akan kita baca. Yang pertama itu dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang lapar yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar diciptakannya. Terima kasih. Yang kedua, mari kita baca Mazmur 139. Mazmur 139 akan kita baca ayat 13 sampai 16. Ayat 13 sampai 16. Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 16, 13 sampai 16. Untuk ayat 13
dibaca cewek, kemudian ayat 14 dibaca yang 16-nya kita baca bersama-sama. Sudah? 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian mujizat dan ajaib apa yang dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bersama-sama Tuhanku tidak terlindungi ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku diberikan bagian-bagian tubuh yang paling bawah. 16. Mataku melihat segala akan terbakar dan dalam sudah tuanya Terima kasih. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara, firman saat ini diberi judul menerima dan mengasihi diri sendiri. Menerima dan mengasihi diri sendiri. Ada sebuah cerita nyata dan mungkin kerap kali terjadi pada diri saudara-saudara di dalam grup keluarga utama. Begini, ada di dalam sebuah keluarga ada 2 orang gadis. Di dalam sebuah keluarga ini mempunyai anak 2 orang gadis. Usia gadis ini terpautnya tidak jauh, kisaran 1 tahun sudah beranjak dewasa. Anaknya cerdas, keduanya cerdas, cantik, aktif dalam kegiatan rohani, aktif dalam kegiatan masyarakat. Suatu ketika ada sebuah perlombaan fashion show, ada sebuah perlombaan busana fashion show yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo. Nah, kedua gadis ini itu daftar. Mereka semua saling membekali agar bisa tampil dengan baik, agar bisa tampil dengan maksimal, dan muaranya mesti juara yang diharapkan. Tetapi walaupun secara perlombaan mereka itu mesti bersaing, walaupun kedua kakak beradik ini, tetapi di dalam keluarga mereka senantiasa bekerjasama, saling mengungkapkan kelemahan, kelebihan itu senantiasa dikomunikasikan kedua anak ini. Bahkan tidak jengah-jengahnya atau tidak malu-malu, mereka juga meminta pertimbangan, meminta saran dari kedua orang tuanya. Tibalah di hari yang dinanti-nantikan, kedua anak ini pagi sudah bangun, mempersiapkan diri, berdandan secantik mungkin. Pada awalnya itu biasa-biasa saja, tidak ada kejadian apa-apa. Tetapi ketika mereka sudah sampai di lokasi perlombaan itu, baru muncullah persoalan. Masuk ke dalam pelataran gedung yang akan dijadikan perlombaan, sudah muncul ketidakenakan dari ditambah lagi ketika masuk dalam gedung itu sudah berubah total perasaan mereka. Di belakangnya orang tuanya senantiasa mendampingi kedua anak. Sangat terkejut kedua orang tuanya ini ketika
kasaran itu tidak ada bedek, tidak ada hujan, ujuk-ujuk kejadian itu muncul saja terjadi. Sangat kaget kedua orang tuanya karena tiba-tiba kakaknya itu menjerit-jerit. Kakaknya itu seperti seolah-olah tidak senang sama sekali. Dia berusaha menyerang adik. Dia berusaha untuk membuat adiknya bahkan raut mukanya itu mau dicakar-cakar. Orang tuanya mencoba untuk menenangkan, orang tuanya mencoba untuk membuat tenang kakaknya ini, dan akhirnya bisa dikendalikan. Reda, akhirnya ditahan. Nah, kenapa kamu kok seperti itu? Muncul kembali ketika kakaknya itu ditanya oleh orang tuanya, muncul ketidaksenangan itu. Sembari mengungkapkan alasannya. Saya tidak suka dengan adik karena semua perhatian penonton, semua perhatian yang melihat perlombaan itu tertuju pada adik, seolah-olah saya itu tidak ada, seolah-olah saya itu tidak ada, padahal saya cantik daripada adik. Itulah persoalan mengapa sang kakak itu berbuat seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali, mari kita kembali ke sini. Itu hanya sepenggal cerita. Mungkin bukan kejadian yang sama, atau mungkin kejadiannya tidak seperti itu, tetapi hal ini kerap kali terjadi pada dalam keluarga, utamanya kakak adik, ataupun mungkin dengan teman yang merasa dirinya harusnya saya yang paling menjadi fokus perhatian, harusnya saya. Kenapa dia? Kita semua jarang memahami, jarang menyadari tentang kondisi kita, baik secara mentalitas ataupun secara kejiwaan. Tidak semua orang menyadari dan memahami tentang kondisi dirinya secara mentalitas. Mentalitas itu ya gampangannya cara berpikir, cara bersikap. Kadang kita tidak memahami, kadang kita tidak mengerti. Ataupun secara kejiwaan, yaitu perasaan, pikiran, pengendalian emosi. Apakah mereka sedang dalam baik-baik saja ataupun sedang mengalami gangguan? Kita itu tidak pernah menyadari. Kita tidak pernah menyadari apakah saya dalam keadaan gangguan, baik itu mentalitas ataupun kejiwaan. Jarang sekali yang menyadari hal itu. Ketidaksadaran ini yang sering membuat orang nampak berperilaku aneh dan bertindak tidak seperti sewajarnya, bertindak tidak seperti biasanya. Ketika hal ini terjadi, barulah diketahui bahwa orang tersebut sedang mengalami gangguan atau kondisi yang tidak sehat secara mental ataupun jiwa. Maka orang tersebut membutuhkan pertolongan untuk mendapatkan kembali kesehatan mental dan kesehatan jiwanya. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang sehat secara mental yang pertama itu adalah memiliki sikap positif terhadap dirinya sendiri. Memiliki sikap positif terhadap dirinya sendiri. Orang yang seperti ini memiliki kesadaran diri yang baik. Artinya, ia mengetahui dan menerima kelebihan dan kekurangannya. Ia menerima dirinya seperti apa adanya. Dia sadar dia itu untuk hal ini, bidang ini kurang. Dalam hal ini dia tidak mampu. Tetapi di sisi lain dia sadar bahwa dia itu dalam bidang tertentu dia bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
mampu mengaktualisasikan dirinya sendiri seperti apa adanya, mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik, memiliki cita-cita hidup dan bertumbuh ke arah yang ia cita-citakan. Saya percaya kita semua punya cita-cita. Kalau saya punya cita-cita jadi dokter keluhan, mungkin ya. Kalau saya mempunyai cita-cita jadi dokter, langkah pertama mesti dia belajar bagaimana supaya mendekat ke cita-citanya itu. Tidak pengen jadi dokter malah kesehariannya tidak mencerminkan ke arah yang dia cita-citakan. Tetapi orang yang mempunyai sikap mental yang sehat itu mesti bisa mampu mengaktualisasikan ke cita-cita yang dia inginkan. Kemudian memiliki integritas. Kalau perkataan dan perbuatan itu sama. Perkataan beda dengan perbuatan itu berarti tidak mempunyai integritas. Orang yang sehat mentalitasnya itu mesti antara perkataan dan perbuatan itu sama. Dengan kata lain, orang yang tidak sehat berarti perbuatan dan perbuatan itu. Kemudian memiliki persepsi adanya dan memiliki persepsi yang akurat terhadap realita, termasuk melihat realita sebagaimana adanya dan tidak menyangkal hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu dan masa kini. Kadangkala kita betul berbicara rasanya sepanjang dari nol dan kecil terus. Kita mencoba menutupi hal-hal buruk yang pernah kita lakukan. Tidak seperti itu. Kita mengakui bahwa kita itu kurang. Siapapun pasti pernah melakukan hal buruk. Siapapun pasti pernah melakukan hal yang tidak baik. Itu bukan menjadi penghalang, itu bukan menjadi harus kita ingat untuk kita ulangi, tetapi biarlah itu menjadi pengalaman kita untuk kita tidak melakukan seperti itu lagi. Kemudian memiliki penguasaan terhadap situasi, mampu mengontrol diri dalam mengasihi orang lain, dalam pekerjaan dan kehidupan sosial. Itulah ciri-ciri mentalitas yang baik. Saudara-saudara, berdasarkan 6 hal ini, tidak mudah bagi kita untuk melihat batas apakah mentalitas saya sehat ataukah mentalitas saya baru tidak sehat. Tidak mudah kecuali ketika dilakukan tes mental dan kejiwaan atau suatu perilaku yang berbeda. Bagaimana dengan kesehatan kita? Yuk, sekarang kita lihat. Tidak usah berumumkan, tetapi yang menjawab itu jenengan dewi. Anda pribadi, yang tahu itu Anda pribadi. Kita semua, apakah sudah memiliki ini atau kita berbeda dengan hal ini? Ketika kita berbeda dengan ini, maka sudah jelas kita masuk ke dalam yang seperti apa. Dalam kasus kakak dan adik yang mengikuti perlombaan tadi, ada kejadian di mana sang kakak itu merasa sakit hati, merasa dirinya itu kurang diperhatikan oleh yang lain. Ini juga salah satu contoh sederhana di mana sang kakak itu mentalitasnya juga baru tidak baik. Di mana si kakak tidak mampu menerima dirinya sendiri sebagai pribadi yang berharga dan tidak mampu mengendalikan emosi dirinya. Padahal kita di mata Tuhan Yesus itu diciptakan baik. Firman Tuhan mengatakan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 menyatakan bahwa manusia itu diciptakan
menurut gambar dan rupa Allah. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa yang pertama, manusia itu sebagai imago Dei, menunjukkan perbedaan antara manusia dengan ciptaan yang lain dalam hal rasio, spiritualitas, dan kemampuan atau skill. Yang kedua, manusia sebagai imago Dei menunjukkan kekuasaan manusia atas alam semesta, di mana manusia diberi mandat untuk berkuasa atas alam semesta dan sekaligus bertanggung jawab untuk memeliharanya. Kemudian ketiga, gambar Allah ada dalam manusia, dan sebaliknya manusia juga segambar dengan Allah. Artinya manusia memiliki sifat-sifat Allah dan kemampuan seperti Allah, hanya memiliki keterbatasan yaitu sebagai manusia. Pada hakikatnya manusia memiliki martabat yang mulia sebagai ciptaan Allah dan di antara ciptaan yang lain. Kemudian Mazmur dikatakan ini merupakan kesaksian dari Daud tentang siapa dirinya dan siapa Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Daud mengakui bahwa dirinya sebagai ciptaan Allah adalah sesuatu yang hebat dan luar biasa. Manusia merupakan hasil karya seni maha indah dan agung dari Sang Pencipta. Tuhan menciptakan manusia tidak sembarangan, tetapi dengan detail-detail yang teratur dan terukur. Semua berfungsi dengan baik. Maka pada hakikatnya manusia adalah ciptaan Tuhan yang ajaib dan hebat. Kesimpulannya saudara-saudara, bahwa manusia adalah ciptaan yang mulia yang diberi martabat, akal budi, dan pemenang yang mulia sekali yang hebat dan luar biasa. Seperti apapun keadaan kita sekarang, kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang mulia. Untuk itu, penerimaan diri merupakan bagian dari sikap menghargai karya Allah yang unik, ajaib, dan indah. Menolak diri sendiri berarti secara tidak sadar menolak karya Allah dan tidak mensyukurinya. Standar kecantikan, standar kegantengan, standar kesuksesan ataupun kesempurnaan di dunia ini membuat banyak anak-anak sulit mengasihi dan menerima dirinya. Namun Allah melihat hati dan karakter, bukan melihat kecantikan, bukan melihat kegantengan, kesuksesan, tetapi Tuhan melihat karakter, melihat hati kita semua. Bukan hanya penampilan ataupun juga prestasi. Dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Ketika kita berharga bukan karena apa yang kita punya atau capai, tetapi karena siapa kita di hadapan Allah. Mengasihi dan menerima diri membantu kita bertumbuh lebih sehat, tetapi penolakan terhadap diri sendiri sering menjadi akar stres, kecemasan, dan depresi. Mengasihi dan menerima diri akan membawa rasa damai, rasa syukur, tentram, dan mendorong kita untuk terus bertumbuh lebih sehat dan berdaya. Terima kasih. Yang selanjutnya tidak mungkin saya akan membacakan ini sendiri. Tetapi sebelum saya buka, ada yang ingin dibacakan? Tidak ada di bangun. Saya tidak akan membacakan namanya. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita itu di mata Tuhan itu berharga, mulia.
apa yang ada di dalam diri kita itu adalah ciptaan atau karya yang maha indah. Tapi tidak menutup sebuah persoalan. Kadang-kala banyak yang namanya kecewa dengan apa yang ada di diri kita, apa yang ada di lingkungan kita. Kita tidak menutup mata. Ini sering terjadi di dalam kehidupan kita, akrab dengan hal-hal tersebut. Salah satunya, mari saya akan bacakan satu. Ingin selalu awet muda, tapi rambut tidak bisa kompromi. Satu. Ingin selalu awet muda, tapi rambut tidak bisa kompromi. Mas, Mbak, tanggapan yuk ada yang menanggapi? Ada temanmu loh ya, temanmu yang mungkin agak kecewa dengan dirinya. Ingin selalu awet muda tapi rambut tidak bisa kompromi. Kira-kira ada yang bisa bernasehatilah temanmu ini. Saya pikir ini mesti laki-laki bukan perempuan. Ada yang bisa menasehati? Semir mawon Mas. Mas. Oh, Mas, rungokna. Di semir mawon siji. Ada yang lain? Mboten digondol. Mboten digondol. Di semir apa digondol loro? Ada lagi? Hah? Terima saja. Bijaksana sekali. Terima saja. Yuk, semir, gondol, terima saja. Ada lagi? Semir Pak. Semir. Pada semire oke. Ada lagi? Sudah, tidak ada yang berpendapat? Kalau tidak ada, hei, siapapun yang menulis ini, ya, siapapun yang menulis ini, janjane sih ngerti. Tapi orang tak sebut, nah, ini ben kerasa baik. Temanmu yang baik hati itu menasihati. Nek kamu seperti ini, semir baik. Nek semir ora gelem, gondol baik. Nek semir ora gelem, gondol ora gelem, ya terima saja. Bisa? Bisa. Nah, berarti sing karo B. Ya, yang selanjutnya saya akan ajak dan maaf tidak mungkin saya membacakan. Asli sih belum bayar. Nah. Tidak ada semua jalan diberikan Tuhan. Tidak ada semua yang diberikan Tuhan baik. Amin. Ini berarti masuk ke dalam akuntansi. Puji Tuhan, di antara kita ada yang seperti itu. Karena banyak sekali yang kecewa dengan keadaan dirinya. Untung saja tak mau nulis siji wae. Coba kalau disuruh menulis semua mesti selembar orang sopop. Urusan dokter itu membuli teman. Ini maksudnya ini dia itu punya karakternya selalu membuli teman gitu ya. Yo, ada temanmu yang mungkin saya tidak mengatakan hobi lah. Kalau hobi kok membuli teman? Kalau ada anak yang sering membuli teman, pada dasarnya dia berarti kan kecewa, mungkin tidak senang hal itu, tapi mungkin secara tidak sadar karena dia menulis ini dia sering membuli teman. Yuk, ada yang bisa berpendapat, nasihatilah temanmu ini yang mungkin tidak sadar membuli temannya. Ada ini hal-hal ini
saat ini memang sering terjadi, tetapi efek dari pembulian ini luar biasa sekali efek pembulian ini. Bahkan bisa seumur-umur teringat. Mbak, kalau ada temanmu yang dia sadar, ini yang nulis itu sadar bahwa ini salah, tetapi kadang kalau mungkin ia tidak sadar, ujung-ujungnya memberi teman untuk baik. Mungkin dari saya Pak, saya juga sering dibully. Oh, gitu ya. iya. Saya sering dibully, verbal maupun fisik saya sering dibully oleh teman saya sendiri. Tidak usah disebutkan teman. Iya, saya tidak mungkin menyebutkan ini. Ya, saya tidak mungkin ya. Iklan. Ya, terus. Mungkin saran dari saya itu ini untuk yang membuli kan Pak. Iya. Ya, mungkin perbanyaklah teman saja, karena mempunyai musuh satu itu sangat tidak enak ya. Maksud janganlah mempunyai musuh. Ya. Nah, untuk pembuli-pembuli mungkin itu hanya ini ya, ada bukan kesenangan Mas, mungkin ada kekecewaan dari diri sendiri yang tidak terpenuhi, maka membuli teman, mungkin bisa iri. Kalau teman-teman saya yang membuli sih biasanya iri ya Pak. Ya, itu saja dari saya Pak. Saya ada lagi Pak. Biasanya itu kurang teman. Ya, harus menambah teman. Karena kalau lingkupnya hanya itu saja, mungkin dia bisa membuli terus-terusan. Tapi kalau lingkupnya sampai keluar-luar, dia bahkan menjadi korbannya. Nah, jadi sebetulnya apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi lebih baik kita mengasihi sesama saja. Tidak usah membuli-buli ya. Paling enak makan kebuli aja. Nasi kebuli. Saya tidak tahu siapa yang menulis ini ataupun yang sini sedang bully. Bully tidak baik. Itu amat sangat membekas dalam. Kalau itu hobinya membuli, sadarlah apa yang kalian lakukan itu akan berdampak pada temanmu yang dibully. Betul. Geling, yuk, satu hari ini, geling. Kamu sudah membuli berapa kali, Mas? Mbak. Kedong, siji loro telu, mau ngece. Ternyata kita itu akrab dengan hal bully membuli. Tetapi walaupun mungkin tadinya itu guyon, tetapi berefek. Ternyata kadangkala yang tadinya guyon jadi tidak dianggap. Oleh sebab itu berhati-hati. Hati mereka mau ya Mas. Satu lagi ya. Apa dua lagi? Ngapusi. Keras kepala. Mas, Mbak, yang menulis ini tuh sadar betul bahwa dirinya itu keras kepala. Tetapi kan ketika tadi dikatakan kita tidak tahu batas saya. Kalau saya katakan Rosman jangan keras kepala atau tidak. Orang lain mengatakan Rosman itu keras kepala, tetapi saya sendiri tidak sadar saya keras kepala. Tetapi puji Tuhan ini yang menulis ini sadar dia keras kepala dan dia itu merasa sudah tidak enak dengan keras kepalanya ini. Sebetulnya sudah tidak enak. Makanya ini dianggap bahwa ini hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan si penulis ini. Mas, yuk, ada yang mau tip agar tidak keras kepala? Dikum. Ramas terus, dikum. Ada lagi.
dia pengen berubah sebetulnya. Nasihatilah temanmu ini. Sering-seringlah ke panti asuhan, Pak. Bisa. Panti asuhan. Sering-seringlah Bisa. karena dia bisa mengendalikan emosi. Bisa melihat. Ya, melihat. Oh, ternyata ada orang yang membutuhkan suatu hal yang kelihatannya kurang, tidak punya keluarga, bapak ibu nggak ada mungkin, atau keadaan miskin dan lain-lain. Ketika melihat orang yang di bawah kita, orang tersebut mungkin akan memiliki buah roh gitu. Sangat bersyukur. Iya. Kalau saya melihat ini adalah tulisannya perempuan. Pak, Mas, teman perempuan itu tulisannya jangan itu enak. Nanti kan yang jalanan. Mbak, ya Mbak, nasihati Mbak. Kalau itu sudah sadar bahwa dia itu keras kepala, maka dia ingin berubah. Tapi dia belum menemukan jawaban ini jangan berubah itu. Ya Mbak, bagaimana Mbak? Selakor keton lagi Pak Ibu. C ya enggak deh. Apa Mbak? Satu saja. Satu kata saja. Apa Mbak? Sabar, oh ya terima kasih. Terus ini. Ketemu itu sudah sadar bahwa dirinya itu keras kepala. Pengen tidak keras kepala. Ini Mbak. Berdoa ya. Mas, Mbak, yuk, temenmu tuh keras kepala, yuk nasihatilah temenmu. Apa kira-kira? Makanya kita saudara. Kalau ada temanmu yang berikan jalan dong. Apa Mbak? Menyerahkan diri pada Tuhan ya, terima kasih. Yuk Mas, temanmu Mas, dinasihati Mas. Apa Mas? Apa? Berdoa lagi, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Mas, ya, saudara-saudara, ini tidak mungkin saya membacakan semuanya, tetapi percaya pasti akan saya baca kecap. Sebelum anak-anak Tuhan di GKJ Perjuangan ini banyak masalah, bukan banyak masalah, tetapi banyak yang sudah sadar bahwa dirinya itu punya hal yang sebetulnya tidak diinginkan. Puji Tuhan, daripada kita tidak sadar, ya kan? Tetapi melalui tulisan ini anggap saja sebuah pengakuan yang ingin kalian rubah. Ataupun kalau itu bentuk kekecewaan, kita tahu, kita sadar, kita mendengar tadi bahwa Tuhan itu menciptakan kita adalah sempurna. Kita segambar dengan artinya sifat-sifat Allah itu ada dalam diri kita. Tetapi memang ada keterbatasan yang tidak mampu untuk kita menyamakan diri kepada Tuhan dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus menghadap kembali ke hadapan-Mu, mengucap syukur untuk firman yang Engkau berikan. Biarlah itu menjadi rema di dalam kehidupan. Biarlah itu menjadi pengingat bagi kami bahwasanya Engkau berkarya atas kami indah. Engkau berkarya kepada kami baik. Terima kasih karena Engkau telah menciptakan kami mulia. Oleh sebab itu ya Tuhan, keberadaan apapun yang di dalam kehidupan kami, ajar kami untuk bersyukur, ajar kami untuk menerima itu, ajar kami untuk bertanggung jawab di dalam kehidupan kami.
bertanggung jawab atas apa yang Engkau berikan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan, ketika di kesempatan yang sudah kami lalui, kami seringkali berontak, kami seringkali tidak menerima akan apa yang menjadi kelemahan, yang kami anggap menjadi kelemahan di dalam kehidupan kami. Tetapi ya Tuhan, selepas ini ajar kami untuk kami senantiasa bersyukur, untuk kami senantiasa menerima pemberian yang maha baik ini. Mohon ampun ketika di dalam kami mendengarkan ataupun di dalam kami menyampaikan kebenaran firman-Mu terdapat hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Dan ajar kepada setiap kami, beri kepada setiap kami kekuatan untuk senantiasa memberi ampun, memberi maaf kepada setiap orang yang sudah kami anggap bersalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Setelah menerima firman, marilah kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan, ya teman-teman. Dengan lagu Sungguhku Bangga Bapa.
Mungkin teman-teman yang punya flash HP-nya bisa gini boleh ya? Boleh. Nah, Kantong persembahan dong Bu. Kantong persembahannya. oh di sini. Oh iya. Oke, Jos. Mas Jonas. Oke. Walet. Itu lagi walet. Mungkin bisa minta tolong kepada dunia. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan kemuliaan bagi Engkau Tuhan, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang penuh dengan cinta kasih. Terima kasih ya Allah untuk setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang terus nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, Kau membuat kami boleh menerima dan mengasihi diri kami seperti apa yang sudah Kau kehendaki dalam hidup. Terima kasih ya Allah untuk kehidupan yang boleh kami jalani pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu, kesempatan yang boleh kami isi melakukan kami Tuhan, kami boleh tetap menjadi anak-anak
boleh dengan penuh sukacita melayani Engkau sepanjang hidup kami. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Engkau. Bapa, kami bersyukur kesempatan sore ini Tuhan, kami boleh bersekutu dengan teman-teman kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terima kasih ya Allah untuk firman-Mu yang sungguh indah untuk kami. Kami boleh diberi waktu untuk mengaturkan persembahan sebagian dari berkat-Mu yang kami terima. Biarlah Engkau berkati persembahan kami, bolehlah menjadikan kecukupan untuk anak-anak Tuhan. Bapa, apabila nanti kami telah usai dalam persekutuan ini, kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami. Boleh sampai di tempat kami bertemu dengan keluarga terkasih penuh sukacita. Dan aku Tuhan dalam kehidupan sore hari ini kami mengucapkan dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kali lagi kita masuk ke pujian penutup ya teman-teman. Dengan lagu Oh Betapa Indahnya, mari kita gerakan lagi ke kiri, ke kanan. Oke teman-teman? Kanan. Betapa indahnya
Mari teman-teman. Anjing apa ya? Nah, Samuel. Silakan dibungkan. Yes. Ya ini teman. Kayaknya ngomik baik ini. Ngapa bukan aku? Selamat malam teman-teman. Sudah. Peri. Sang, permisin. Bagaimana PA sore hari ini? Semangat semua? Untuk sekedar pengumuman, bulan depan kita PA bersama lagi di Induk Bendungan. Sekalian ibadah kemerdekaan. Untuk PA kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Dan kalau mau nyantai-nyantai, boleh silahkan. Nanti kalau teman-teman pulang, hati-hati di jalan. Sama satu lagi, resbane nanti minta tolong untuk barang-barang dikembalikan ke dalam. Ya. Foto bersama. Ya, di luar dan di dalam. Wow. Enak di luar apa di dalam? Dalam ya. Sebelumnya kita akan foto bersama di dalam dulu. Silahkan. Warespan. Rumah mamam di luar. Ngomong aja kamu loh. Sam, di Samuel. Foto-foto dulu Bu, foto-foto. Berlenggang pakai. Di kita. Gak maju. Dan live selalu. Anjay. Kita foto bareng dulu ya teman-teman. Apa-apa? Kenapa? Apanya? Bikin foto. Tata nih yang bikin foto. Ayo. Maju. Oh, dengan tadi apa sih? Kecuk. Sing nonton siapa sih? Pascal nonton, Jok. Sumpah. Jangan Jok Pascal, Jok. Kalau live TikTok cuy. Kita
Kita mau foto bersama dulu ya teman-teman. Jangan lupa tap-tap layarnya. Ini ada Om Soy nih. Ini ada Om Soy, ada Om Soy. Tara, halo Om Soy. Jangan lupa saksikan orkes apa jenenge Kesangklat Penting di YouTube Kesangan Sekali. Instagram dah. Bertripat sih lah. Kalau depan tuh. Ngevlog. Ya dia nggak video kita. Kita nggak live, dia nggak video, ngevlog. Kita mau makan. Aja videonya. Dia kan belum ngomongan baru. Nak kita bocah wae, nek sene video. Betulnya aja bocah-bocah. Dia takon apa ngono? Ikut live. Ayo, nah, contoh yang ini iki. Baleni. Madep ini. Halo, ini ketua kita. Kita mau makan dulu ya, guys. Ngapa? Halo Bu Eli, halo. Nanti tonton live-nya ya di Instagram ya. Halo Bu. Ya kono video ini foto mas, bukan video. Nah, jos. Perlu reaksi ini mas. Kalau aku sing video ke. Tetap, Jeng. Mat pa? Wala yan yung kudingin lah.
Oke, kita mau cari yang lagi nongkrong-nongkrong dulu, guys. Oke. Ini ada Mas Rafa nih, tapi petengan. Ini Mas Rafa ini. Ini Om Yosua. Ayo, kita makan apa menunya hari ini? Bakso. Bakso ini. Baksonya seperti ini. Wah, nggak kelihatan nih, gelap baksonya. Si Roton mau kira sih. Loro. Ya, kita mau nonton Mas Indra. Kata-kata hari ini. Ayo bakso. Kata-kata hari ini. Iki komparan. Ini jangan tarik saya. Saya tidak mau. Jangan tarik saya. Tinggal tadi flash sih. Flash meneng. Baleni berarti. Ya kan yuk katon. Ulangi Mas Indra. Kata-kata hari ini. Jangan tarik saya tidak mau. Jangan tarik saya. Jangan Ya, main wes. begitu. Aduh. Kamu temennya DJ Panda ya, Mas ya? Ada Mas Tata tapi gelap ini. Ya, ini Apa basis. kabar Mas Tata? Ini basis kita ini. Kata-kata hari ini Mas Tata. Jangan lupa bedil. Bedil pano. Bulas guys. Yang sudah boleh pulang. Bulas guys. Oh, bulas. Jangan. Mas Andri ini gitaris kita yang melodi. Awas gitar. Nyong tadi tukang lighting ya. Gimana tadi Mas Andri? Aman. Bagaimana Mas Andri? Betul lah. Paten lah ya. Kok dingin? Review sing lagi pada. Jadi kita takon ya. Maju. Kayak sing lagi ready lagi. Oh, ini ready makan nih. Nih guys, lagi makan guys, Mbak Cynthia ini. Halo. Makan apa ini, Mbak? Makan bakso. Makan bakso. Bagaimana rasanya soto? Bakso, Oh, Mas. bakso. Enak. Mantap. Enak ya. Tempenya mau lagi nggak? Mau. Jangan lupa tonton live-nya ya nanti ya. Tayangan ulangnya ada di IG Kompara ya. Yo, ini siapa nih? Halo cowok-cowok. Wah, Halo, Mas. ganteng Guys, nih. lagi Makan apa, Mas? ini, Mas? Makan apa nih? Makan. Pelan-pelan nanti keselak bakso. Nah, ini Ya, nih. ini nih. Iya. Adiknya Mas Icik-Icik. Makan dulu, Mas. Ayo silakan. Mas Icik-Icik makan. Mas Icik-Iciknya mana tuh? Nah, ini adiknya pianika kita. Siapa sih pianika? Bener sih? Pianers. Halo, Mbak siapa namanya? Mbak Yel. Kok malu-malu sih? Sumpah. Yuk kita tutup. Sing tutupan siapa? Tutupannya nang tempat makan. Ya, kita mau ke tempat makan dulu ya. Tereng. Tereng. Oh, terima kasih orang baik. Tap layar terus, jangan lupa. Terima kasih orang baik. Terima kasih love-nya. Halo. Geng. Kita sapa-sapa yang masak dulu ya. Ya, pertanyaannya juga ini. Siapa? Gini. Halo, selamat malam. Apa kabar? Wah, gimana nih PA-nya kita hari ini? Wow, sangat keren sekali. Oh iya. Terima kasih ibu-ibu yang udah support buat masak-masaknya. Anjay. Halo Mbak, terima kasih. Lihat buri. Penutupan naon? Penutupan naon, Jos? Halo dulu dong. Say hi dulu dong. Nggak bisa di tangannya. Oh iya, wis. Ya malah aku tadi ngomongin. Di sini wae apa? Halo. Ngompol kabut. Adik, lagi makan ya. Halo Adi. Dadah dulu. Kiss bye. Wah. Anjay. Halo Bu. Oh, bagaimana persiapannya? Ya, luar biasa. Pokoknya beres. Oke, Sudah. terima kasih ya, terima Ya, kasih. sama-sama. Dan kita akan menuju ke tempat makan. Hostnya Mas Dobleh, bukan Mas Dobleh ini. Halo semua. Halo.
Ratingnya cok. Oke. Ya, kita lagi makan-makan. Oke, terima kasih. Yang butuh tisu tapi Ada pernah juga penutupan. cukup Bu. Oke, terima kasih ya sudah nonton. Sampai jumpa di lain PA. Dadah. Salam sehat. Bakso dulu kami